Halo guys, selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan aktivitas pemasangan security system untuk rumah pribadi. Nah, di depan saya ini sudah ada CCTV dari Bardi. Nah, halo Dek. Nah, ini di dalamnya ini kita dapat satu buah CCTV, kemudian ada adaptornya ya, dan bracket CCTV-nya. Nah, ini untuk ditempel di dinding atau di plafon. Nah, secara fisik ini si kamera Bardi ini samping kanan kirinya itu ada speakernya ya, untuk komunikasi dua arah. Jadi dia bisa keluarin suara. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang untuk micro SD dan tombol reset yang kecil ini ya, tapi harus pakai tusukan yang model untuk keluarin micro SD itu ya, untuk resetnya. Oke guys, ini sudah saya masukkan micro SD nya. Kebetulan ada micro SD yang nganggur sebesar 2 GB ya. Nah, ini saya masukin di sini, dan semalam sudah saya coba untuk kapasitas 2 GB itu dia bisa merekod kurang lebih selama 6 jam ya. Oke, selanjutnya saya akan gunakan untuk di teras ya. Saya akan pasang bracketnya ini. Nanti bracketnya dimasuk di sini ya, di bawah sini. Jadi nanti di atas plafon ini dipasangnya terbalik seperti ini ya. Nah, oke, kita akan pasangkan. Dan ini setelah kameranya CCTV-nya terpasang ya, saya pasang di teras pojok untuk memantau area carport dan pintu masuk pagar. Jadi saya pasang di pojok sana ya. Oke, nextnya kita akan coba untuk fitur-fiturnya ya. Tes selanjutnya kita akan tes untuk fitur-fiturnya ya. Kita akan buka aplikasi Bardi Smart Home ya. Smart Home. Nah, kebetulan ini CCTV-nya udah saya register ya, udah saya registrasi, sudah ada di sini di CCTV teras. Ini saya kasih nama CCTV teras. Langsung kita akses. Nah, ini hasilnya itu kameranya terbalik ya guys, karena pemasangannya di atas plafon. Untuk memutar sudut pandangnya itu kita pergi ke yang titik 3 di atas ini guys. Kita pergi ke pengaturan dulu ya guys, yang ada gambar titik 3 di atas ini. Ini pengaturan, kemudian masuk ke pengaturan fungsi dasar. Nah, di sini ada pilihan putar layar, kita aktifkan putar layarnya. Nah, kemudian kita kembali ke layar ini. Nah, ini layarnya sudah, posisinya sudah betul ya, sudah tidak terbalik lagi. Ini kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini kebetulan saya lagi duduk nih di samping motor dengan anak saya. Hasilnya sih gambarnya lumayan jernih ya, lumayan jernih. Coba kita pasang landscape. Nah, ini layarnya udah lumayan jernih ya. Di sebelah kiri ini ada untuk mengatur pergerakan si kamera. Nah, ini untuk naik, kemudian ke kanan dan ke kiri.
Ya, lumayan jernih ya gambarnya. Oke, nanti kita akan cek lagi fitur-fiturnya. Nah, ini sampai depan pagar masih terlihat ya. Kalau seandainya ada tamu gitu dari depan, kita bisa melihat atau mantau dari CCTV ini ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mode malam ya. Mode malam itu biasanya digunakan kalau minim lampu penerangan ya. Coba akan saya matikan lampu terasnya. Nah, ini kan kondisi tidak ada pencahayaan ya, lampunya gelap. Coba saya akan nyalakan mode malamnya. Kita on kan. Nah, ini mode malam ya. Jadi meskipun kondisi teras gelap, gambarnya masih terlihat jelas. Tapi gambarnya menjadi hitam putih. Oke, saya akan nyalakan kembali lampu terasnya. Kebetulan kan lampu teras saya itu udah menggunakan lampu smart juga ya, jadi bisa dikontrol dari handphone. Kita switch teras. Nah, kalau posisi mode night mode, lampu nyala jadinya seperti ini ya. Oke, kita normalkan kembali ke night modenya, kita off kan. Nah, ini kembali berwarna ya tampilannya. Nah, selain itu beberapa fiturnya yang lain yaitu ini ada playback ya. Playback itu melihat hasil rekaman yang sudah tersimpan di dalam memori ya. Kita coba playback. Nah, ini kebetulan memori yang terpasang itu di CCTV itu adalah memori sebesar 2 GB ya. Nah, ini terlihat dari mulai jam 5 ya, jam 5. Kita mulai jam 5 mulai merekam. Ini sampai jam 5 sampai dengan hari ini. Jam ini ya, jam 9. Jadi kurang lebih 4 jam ya. Ini kalau dengan kualitas HD kurang lebih 4 jam dia bisa merekam. Tapi kalau kemarin saya coba dengan kualitas SD atau yang standar itu bisa sampai 6 jam ya. Nah, ini hasil rekodnya ya dari jam 5 sore kemudian sampai jam 5 ya sampai malam ini. Ini bisa kita unduh ya, kita simpan di memori handphone. Oke, itu playback. Mungkin kalau memorinya lebih besar otomatis kapasitas penyimpanan juga waktunya lebih panjang ya. Dan ini sistemnya video sebelumnya akan langsung ditumpuk ya setelah waktunya melebihi kapasitas di memori SD card yang ada di CCTV. Mau lihat barang dulu Pak? Itu. Wah.
Oke, kita kembali lagi. Kemudian ada galeri. Galeri ini biasanya kalau kita video tadi dari playback itu akan masuk di galeri. Kemudian color tema ini pilihannya ya, ada light mode ini dia warnanya putih dan dark mode ini tampilannya menjadi hitam. Kemudian ada private mode ini fungsinya untuk mengoff-kan si CCTV ya. Nah, ini jadi CCTV-nya jadi off. Ini fungsinya untuk mematikan CCTV. Kita on-kan kembali. Nah, night mode seperti tadi ya, kalau posisi minim penerangan. Kemudian ada motion detection. Nah, motion detection ini fungsinya adalah untuk mendeteksi gerakan. Jadi kalau di layar tertangkap oleh CCTV ada pergerakan, dia akan memberikan pemberitahuan ya. Sama juga dengan sound detection ini juga, dia kalau mendeteksi ada suara-suara, dia akan memberikan pemberitahuan berupa pop-up message ya. Nanti coba akan saya praktekkan ya untuk motion detection dan sound detectionnya ini. Kemudian di bawah lagi ada ini ya, paling bawah ini kontrol carport. Ini saya tambahkan sendiri untuk lampu carport ya, untuk menyalakan lampu carport, menyalakan lampu teras juga saya masukkan di sini ya. Kemudian paling bawah ada pilihan message. Nah ini contoh motion detection yang sudah aktif ya. Nah ini bisa screenshot tampilan ketika tertangkap ada langsung men-screenshot. Kemudian ada lagi message ada direction ini fungsinya untuk menggerakkan kamera ya. Bisa kita gerakkan ke bawah, kanan kiri atau atas bawah ya. Nah, gitu fungsinya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, cukup. Kemudian ada cloud. Nah, cloud ini sebenarnya saya berharap cloud ini bisa dimanfaatkan ya. Dia itu menyimpan record atau hasil rekaman itu di cloud ya. Jadi kelemahannya dengan sistem yang sekarang ini, kalau menggunakan memori atau SD card yang dipasang di CCTV, jadi kalau sewaktu-waktu CCTV itu ada yang ngambil atau dicuri, otomatis data recordnya, data videonya yang ada di dalam CCTV pun ikut hilang ya, karena diambil. Nah, dengan fasilitas cloud ini datanya akan tetap aman, jadi kita bisa unduh datanya. Cuma sayangnya di sini masih menggunakan pembayarannya masih menggunakan dolar dan menggunakan PayPal ya, PayPal atau kartu kredit kalau nggak salah, coba ya. Nah, ini kredit card dan PayPal. Nah, terus terang saya selama ini nggak pernah menggunakan kredit card ataupun PayPal ya. Jadi otomatis saya menyayangkan sekali, karena tadinya kalau misalkan potong pulsa gitu kan, itu lebih mudah, mungkin saya akan berlangganan ya. Cuma karena pembayarannya masih menggunakan seperti ini, sayang sekali, jadi saya nggak bisa mengaktifkan untuk penyimpanan di cloudnya ya. Oke, itu aja sih
fasilitasnya. Oh iya, ada juga ini untuk kamera ya. Kamera ini untuk mengambil screenshot foto ya. Kemudian ada tombol mic ini untuk berbicara dengan mungkin kalau ada tamu di depan gitu ya. Kan di si kamera CCTV itu dilengkapi oleh speaker. Nah, kita bisa bicara dengan pengunjung di sana. Kemudian ini kamera untuk merekod real time ya. Nah, ini langsung tersimpan di galeri ya. Hasil rekodnya itu langsung tersimpan di galeri sini. Nah, ini ada. Nunggu juga nih orang. Selanjutnya kita akan mencoba untuk motion detection-nya ya. Nanti saya akan aktifkan, kemudian saya akan berjalan ke area pemantauan CCTV ya. Kita nyalakan motion detection-nya. Oke, saya akan coba berjalan. Nah, itu tadi muncul pemberitahuan ya, ada deteksi pergerakan, jadi seperti pop up message. Nah, ini kelebihannya lagi, fiturnya itu yaitu kita bisa koneksikan dengan peralatan yang lain ya. Kebetulan lampu carport saya itu kan menggunakan relay atau smart breaker dari Bardi ya. Jadi nanti coba akan saya koneksikan, jika ada pergerakan si lampu carport itu akan otomatis menyala ya. Nah, sekarang saya akan coba mengkoneksikan antara CCTV itu dengan lampu yang ada di carport ya. Jadi nanti CCTV itu akan mendeteksi pergerakan dan otomatis lampu carport ini akan menyala ya. Nah, ini di lampu carport ini udah saya pasang smart breaker dari Bardi juga ya. Fungsinya sebagai relay untuk on off lampu carport. Nah, nanti jadi saat ada pergerakan, CCTV mendeteksi pergerakan dan otomatis memerintahkan untuk si smart breaker ini untuk menyalakan lampu carport gitu ya. Oke, nanti kita coba. Nah, sekarang saya akan coba koneksikan ya antara CCTV dengan lampu carport. Jadi nanti akan sistemnya, jika si CCTV teras ini mendeteksi ada pergerakan atau ada motion detectionnya aktif, maka otomatis akan menyalakan lampu di carport ya. Nah, step-stepnya akan seperti ini ya. Kita buka dulu aplikasi Bardinya. Nah, kemudian di sini kita ke tombol otomasi. Nah, kemudian ini ada beberapa yang sudah saya buat ya. Nah, kemudian kita tambahkan tanda plus di atas ini ya. Klik tanda plus. Nah, kemudian di sini kita pilih ketika status perangkat berubah ya. Ini nanti maksudnya status si CCTV kalau mendeteksi gerakan ya. Berarti kan statusnya itu berubah, mendeteksi ada pergerakan ya. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita pilih CCTV yang akan men-trigger ya, CCTV teras di sini saya pakai. Nah, di sini kita pilih scan link edge. Nah, karena di sini yang akan saya gunakan adalah deteksi gerakan ya, atau motion detection. Nah, kita centang. Nah, di sini ada if scan link motion detected ya. Nah, dennya ini adalah kita isi dengan
program yang harus dijalankan atau apa yang mau di trigger ya. Ini kan penyebab triggernya. Nah, kemudian triggernya ini kita akan menyalakan lampu lampu carport ya, ini ya, jalankan perangkat. Kemudian kita pilih lampu carport. Nah, jadi saat CCTV tertrigger ada pergerakan, lampu carport akan menyala. Di kontrol ini, klik kontrol ini. Nah, kemudian kita pilih on ya, artinya dia akan hidup. Simpan, kemudian klik berikutnya. Nah, ini fungsinya sudah jadi ya. Jadi ketika scan linknya mendeteksi ada pergerakan, maka lampu carport akan menyala. Kemudian kita klik simpan, tekan ya. Nah, ini sudah selesai dibuat ya. CCTV, kalau CCTV teras scan link edge-nya ada deteksi pergerakan, maka lampu carport akan menyala. Oke guys, sekarang kita akan coba praktekkan ya. Saya akan praktekkan ada simulasi ada pergerakan ya. Oke, saya akan coba praktekkan ya. Nah, sebelumnya untuk motion detection-nya kita aktifkan dulu ya dengan menyalakannya. Nah, ini sudah menyala merah, berarti sudah aktif ya untuk sensor pergerakannya. Coba kakak jalan lagi ke sana. Nah, itu langsung nyala ya. Mendeteksi gerakan, dia langsung menyalakan lampu carport. Jadi kalau ada maling masuk terdeteksi, langsung lampunya nyala ya. Oke, setelah berfungsi dengan baik ya, kita akan matikan lagi lampu carportnya. Oke, gitu guys fungsinya ya. Oh iya guys, untuk settingnya itu kita bisa atur ya. Artinya di jam-jam tertentu bisa kita atur ya. Caranya kita kembali ke ini ya, otomasi yang tadi ya. Nah, kemudian di sini kita klik. Nah, kemudian kita klik titik 3 ini ya. Nah, di sini ada periode efektifnya. Nah, tadi kan saya klik sepanjang hari, artinya setiap kali 24 jam setiap kali mendeteksi gerakan dia akan menyalakan lampu. Nah, ini sebenarnya kita kan butuhkannya hanya malam aja ya. Jadi kita pilih di custom aja ya periode waktunya. Nah, ini kita bisa tentukan mulai aktifnya dari jam berapa ya. Nah, saya pilih jam 11 malam aja ya. Mulai 11 malam kan sudah sepi ya biasanya, sampai mungkin jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh udah, atau setengah 5 kan udah adzan subuh ya, orang sudah ramai. Jadi jam-jam rawan antara jam 11 sampai jam 4 kita aktifkan supaya si motion detection-nya aktif, dan kalau ada mendeteksi pergerakan dia akan menyalakan lampu carport itu ya. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini sudah aktif ya, sudah aktif sesuai jamnya setiap hari dari jam 11 sampai jam 4. Jadi kalau siang ini non aktif ya, artinya tidak akan pengaruh ada gerakan atau enggak, dia tidak mempengaruhi mati nyalanya si lampu lampu carport. Oke, kita simpan. Nah, udah selesai. Kita kembali ke CCTV-nya ya. Nah, jadi manfaatnya pemasangan CCTV ini ya, kalau dari saya pribadi
Yang pertama itu untuk sesuai fungsinya ya, untuk keamanan ya, untuk security ya, minimal untuk menanggulangi ya, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian ada kalanya kita juga lupa sesuatu gitu ya, naruh barang atau apa. Nah, dengan fasilitas recordnya itu kita bisa ngecek ulang ya kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, cuma ada kelemahannya itu tadi ya, untuk penyimpanannya itu, memorinya itu kan menggunakan memory card yang ditanam di CCTV-nya ya. Artinya kalau CCTV-nya hilang atau ada yang ngambil, otomatis data yang record juga bisa hilang ya. Dan fasilitas cloud-nya sementara ini saya belum bisa manfaatkan ya. Sebenarnya itu sangat bermanfaat sekali ya kalau kita bisa menyimpan si file rekamannya itu di cloud ya. Ya mungkin itu aja ya, review CCTV dari Bardinya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.